Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai Global Problem and Global Opportunity. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safi Mutia Bashra dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mesya Eka Putri Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Leisha Putri Nazaraina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajan Al-Ghifari. Perkenalkan, saya Aditya Prayoga. Baik, untuk selanjutnya materi yang akan kami bahas, boleh di slide? Next. Yakni di Global Challenge. Dunia itu menghadapi tantangan besar yang semakin nyata, semakin cepat, dan semakin bersifat global. Selanjutnya, yakni pertumbuhan konsumsi, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya, yakni yang meningkatkan tekanan terhadap lingkungan secara signifikan. Namun, tetap saja masih ada peluang untuk mencegah skenario terburuk perubahan iklim dan menciptakan solusi berkelanjutan. Next. Untuk selanjutnya kita menghadapi global problem yakni krisisnya air. Kekurangan air terjadi akibat perubahan iklim dan konsumsi yang tidak berkelanjutan. Contohnya dari konsumsi air ekstrim yakni lapangan golf di US atau di barat sebagian barat daya yakni 88 juta galon per tahun dan industri semikonduktor yakni sebanyak 2-4 juta galon air ultra pure per hari. Selanjutnya, virtual water atau air tersembunyinya yakni setara dengan satu hamburger membutuhkan 630 galon air. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada global problem overconsumption in emerging economies, yaitu waste atau pollution. Yaitu ada masalah limbah dan polusi sudah menjadi ancaman besar bagi lingkungan global. Dua isu utama adalah yang sering dibahas, yaitu ada limbah plastik. Yang keduanya terus meningkat setiap tahun dan memberikan dampak buruk bagi alam serta kesehatan manusia. Yang pertama di sini ada limbah plastik. Limbah plastik merupakan salah satu penyumbang polusi terbesar di Indonesia. Contohnya, 29,8 miliar botol plastik dibeli setiap tahunnya hanya di Amerika Serikat. Yang kedua, ada 80% dari botol plastik tersebut tidak didaur ulang dan akhirnya berakhir di landfill atau mencemari lingkungan sebagai sungai, laut, dan tanah. Yang kedua ada waste atau limbah elektronik atau global, yaitu ada limbah yang barang elektronik seperti HP, laptop, TV, dan peralatan lainnya. Jumlahnya terus meningkat dengan sangat cepat karena teknologi cepat usang dan tren konsumsi yang tinggi. Dampaknya ini merusak kualitas air dan tanah, menyebabkan kegangguan pernapasan, kanker, dan berbagai penyakit serius bagi masyarakat yang tinggal di area pembuangan. Slide selanjutnya. Di sini ada overconsumption atau konsumsi berlebihan menjadi salah satu masalah global, terutama di negara-negara berkembang yang kini mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat. Yang pertama ada konteks pertumbuhan. Negara berkembang seperti Cina, India, dan Brazil sedang mengalami ledakan konsumsi karena kelas menengah di negara-negara ini tumbuh sangat pesat. Semakin banyak masyarakat yang mampu memberi barang-barang yang sebelum tidak terjangkau, konsumsi pun naik secara signifikan.
Dampaknya, yang pertama, peningkatan penggunaan energi, yang kedua, kenaikan permintaan transportasi, yang ketiga, peningkatan produksi barang yang otomatis menambah jumlah limbah. Yang kedua, di sini ada proyeksi kendaraan bermotor. Pertumbuhan kelas menengah berdampak langsung pada kenaikan jumlah kendaraan pribadi. China dan India saat ini sudah memiliki jumlah mobil yang sangat besar. Proyeksi tahun 2050 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di kedua negara ini bisa meningkatkan beberapa kali lipat. Risiko tren ini terus berlanjut tanpa perubahan kebijakan atau teknologi ramah lingkungan. Maka dunia dapat menghadapi krisis energi besar-besaran dan peningkatan limbah yang sangat signifikan. Kemacetan, polusi udara, dan penggunaan bahan bakar fosil akan semakin buruk. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini ada Global Opportunity Growth of Sustainable Market. Jadi ini menjelaskan bahwa pasar global untuk produk berkelanjutan terus tumbuh. Karena yang pertama ada konsumen semakin peduli lingkungan. Kesadaran terhadap dampak lingkungan membuat banyak orang lebih memilih produk yang eco-friendly. Yang kedua, di sini ada studi GfK Roper. Ini menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan meningkat di banyak negara. Selanjutnya ada survei Greendex, yaitu menempatkan negara seperti China, India, dan Brazil sebagai negara dengan perilaku konsumen paling ramah lingkungan. Nah, yang terakhir di sini ada negara maju memiliki jejak ekologis lebih besar sehingga ada peluang besar untuk memasarkan produk berkelanjutan di pasar tersebut. Jadi intinya semuanya ini permintaan terhadap produk ramah lingkungan tumbuh pesat secara global, membuka peluang besar bagi bisnis yang fokus pada berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada Global Opportunity Emerging Economies as Sustainable Markets. Jadi di sini menjelaskan bahwa negara berkembang juga menjadi pasar yang potensial untuk produk berkelanjutan. Karena yang pertama di sini ada pertumbuhan ekonomi yang cepat menciptakan pasar baru untuk produk ramah lingkungan. Yang kedua, jika konsumen di negara berkembang dikenalkan pada produk berkelanjutan sejak dini, mereka bisa menjadi kekuatan ekonomi baru dalam sustainable marketing. Contohnya yaitu Brazil investasi besar pada energi terbarukan, transportasi publik, dan kota berkelanjutan seperti Curitiba menunjukkan bahwa negara berkembang dapat menjadi pemimpin dalam inovasi hijau. Jadi intinya semuanya ini negara berkembang juga menjadi peluang besar karena pertumbuhan ekonomi mereka mendukung pasar baru untuk produk berkelanjutan. Terima kasih. Opportunity Information Integrator dan Western Solution. Inovasi dalam seleksi air dalam limbah udara dianggap sebagai minyak baru dengan peluang bisnis yang mencapai 400.000 miliar per tahun. Inovasi terkini solusinya daur ulang, penghematan udara canggih, dan produk seperti unit botol plastik yang diubah menjadi bahan bangunan.
tekanan regulasi penciptaan pasar baru, regulasi Eropa memaksakan produsen untuk membuat produk yang lebih ramah lingkungan. Standar regulasi utama RSWW dan IAC membuka peluang inovasi besar dan membuat produk hijau tersebut tersedia di pasar global. Contohnya, market menghadirkan produk yang sesuai dengan standar pasar di Amerika, menunjukkan bagaimana regulasi Eropa mendorong transformasi global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai consumer behavior, barriers, and solution. Pada bagian ini, menjelaskan kenapa konsumen belum sepenuhnya beralih ke gaya hidup berkelanjutan, meskipun isu lingkungan sudah semakin penting. Ada 5 hambatan utama. Yang pertama, itu kurangnya pengetahuan. Banyak konsumen belum memahami apa itu produk berkelanjutan, dampaknya bagi lingkungan, atau cara memilih produk yang lebih eco-friendly. Akibatnya, mereka tetap memakai produk biasa karena tidak tahu alternatifnya. Yang kedua, ada persepsi negatif. Sebagian orang beranggapan bahwa produk berkelanjutan itu kurang berkualitas, tidak menarik, atau tidak praktis. Persepsi ini membuat mereka ragu untuk mencoba. Yang ketiga, ada ketidakpercayaan terhadap klaim. Greenwashing membuat konsumen curiga. Banyak yang tidak yakin apakah klaim eco-friendly, green, atau sustainable benar atau hanya strategi pemasaran semata. Yang keempat, ada harga yang mahal. Produk berkelanjutan sering dipersepsikan lebih mahal. Faktor harga menjadi penghalang utama, terutama bagi konsumen dengan sensitivitas harga yang tinggi. Yang terakhir, produk sulit ditemukan. Tidak semua konsumen mudah mengakses produk berkelanjutan. Ketersediaannya terbatas di lokasi tertentu atau hanya dijual online, sehingga tidak praktis. Solusinya, melalui sustainable marketing untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Perusahaan dapat melakukan yang pertama, edukasi konsumen melalui kampanye yang jelas, informatif, dan relevan. Yang kedua, inovasi produk agar kualitasnya semakin baik, praktis, dan kompetitif. Yang ketiga, komunikasi yang jujur dan transparan untuk membangun kepercayaan dan menghindari greenwashing. Yang terakhir, distribusi yang lebih luas agar produk mudah ditemukan di berbagai kanal penjualan. Yang terakhir, conclusion atau kesimpulan. Yang pertama ada global problems, global opportunities. Isu global seperti perubahan iklim, polusi, dan krisis sumber daya memang menjadi tantangan besar. Namun di saat yang sama, masalah ini membuka peluang ekonomi besar. Yang pertama, lahirnya inovasi teknologi baru, meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan, efisiensi energi, dan yang terakhir peluang bisnis di sektor ekonomi hijau. Dengan kata lain, krisis global mendorong transformasi ekonomi yang positif. Yang kedua, peran sustainable marketing sangat penting. Sustainable marketing menjadi jembatan antara kebutuhan konsumen dan perubahan sistem ekonomi global. Melalui pendekatan ini, perusahaan mendorong perubahan perilaku konsumen, menciptakan nilai jangka panjang, mempercepat peralihan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kesimpulannya, masa depan bisnis dan lingkungan saling terhubung, dan strategi pemasaran berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan keuntungan sekaligus dampak positif bagi dunia. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalah ucap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.